Para saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada usia berapa yang ideal seseorang belajar mengenal kitab suci? Usia berapa? Berapa? Memang tidak ada patokan pada usia mana seseorang mesti belajar mengenal kitab suci. Pada usia manapun orang boleh belajar. Tapi kalau kita omong soal yang ideal adalah ketika seseorang masih usia dini. Ketika seseorang masih kecil. Bukan ketika seseorang itu sudah lansia. Nanti alasannya, aduh aku tidak bisa membaca lagi, tulisannya kecil-kecil. Itu salah satu alasan. Tulisannya kecil-kecil dan matanya sudah tidak bisa melihat dengan jelas. Tapi kalau masih kecil tidak akan ada alasan kok tulisannya kecil-kecil. Orang tua Timotius yang diperdengarkan dalam bacaan yang pertama tadi, menurut imat saya adalah contoh orang tua yang mengajar anaknya mengenal kitab suci sejak dini. Kita dengar tadi dari bacaan pertama 2 Timotius bab 3 ayat 10 sampai dengan 17. Nah, di ayat 15 Paulus katakan begini, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Ini kata Paulus kepada Timotius. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Siapakah orang tua Timotius ini? Sehingga dia bisa mengenal kitab suci sejak kecil. Diantar untuk mengenal kitab suci sejak ia masih bocah. Di bab sebelumnya, bab 1 ayat 5, ditulis oleh Paulus identitas orang tuanya. Paulus menulis begini, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Perhatikan, surat ini ditujukan kepada Timotius. Paulus berkata, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu, Lois.
dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ibunya Timotius, Eunike, Bu Eunike, mengajar Timotius untuk mengenal kitab suci sejak Timotius ini masih kecil. Ia belajar dari ibunya Lois, yang ketika Eunike ini masih kecil diajar oleh orang tuanya untuk mengenal kitab suci. Maka pendidikan kitab suci itu ditanamkan sudah sejak dini di dalam keluarga. Eunike belajar dari ibunya Lois. Maka dia ketika sudah menjadi seorang ibu, punya anak bernama Timotius, dia mewariskan semangat memberikan pelajaran kepada anaknya ini sudah sejak dini, sudah sejak kecil mengenal kitab suci. Di sini ada anak-anak asrama, anak panti. Kalian sudah diajar mengenal kitab suci belum? Di panti diajar membaca kitab suci belum? Udah? Udah belum? Udah katanya. Bagus ya. Kalian terus belajar membaca kitab suci. Kalaupun belum mengerti tidak masalah ya. Belajar membaca kitab suci. Supaya sejak kecil sudah akrab dengan kitab suci. Seperti Timotius ya, yang dikatakan oleh Paulus dalam bacaan pertama. Sejak kecil sudah mengenal kitab suci. Demikian juga Bapak Ibu, khususnya keluarga muda yang punya anak kecil, ajar anak-anak untuk mengenal kitab suci sejak dini, mengenal kitab suci sejak kecil. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang sudah dewasa, atau mungkin juga yang sudah lanjut usia, tidak ada kata terlambat untuk belajar membaca kitab suci. Syukur setelah membaca bisa mengerti sebagian. Tapi kalaupun belum mengerti atau tidak mengerti, tidak masalah. Suatu saat Roh Kudus akan mengajar kita. Oh, itu toh yang dulu pernah aku baca, maksudnya seperti itu. Roh akan mengajar kita mengerti kitab suci. Perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Paulus tadi katakan ya bahwa kitab suci dapat menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Tidak ada ruginya kita membaca kitab suci. Karena kitab suci itu ya ditegaskan oleh Rasul Paulus menuntun kita kepada keselamatan oleh iman akan Kristus Yesus. Itulah sebabnya penting membaca kitab suci. Bahkan juga penting sebelum membaca kitab suci, seperti yang kita dengar dari bacaan Injil, di ayat terakhir tadi. Orang banyak, orang yang
jumlahnya banyak tadi, mendengarkan Yesus dengan penuh minat. Maka yang perlu ditumbuhkan dalam diri kita adalah minat. Minat untuk mendengarkan Yesus dan Injilnya. Kalau minat itu sudah tumbuh, maka kemudian akan tergerak untuk membuka kitab suci, untuk membacanya, dan kemudian juga tergerak untuk membaca, dan mengerti. Tujuan dari membaca dan mengerti kitab suci adalah supaya hidup kita ini dituntun kepada keselamatan oleh iman akan Kristus Yesus. Maka kalau Bapak Ibu saudara-saudari membaca dari teks kitab suci di bacaan pertama tadi 2 Timotius bab 3 ayat 10 sampai dengan 17, perikop ini diberi judul iman bertumbuh dalam pembacaan kitab suci. Sekali lagi, iman bertumbuh dalam pembacaan kitab suci. Saya yakin 100% Bapak Ibu saudara-saudari yang rajin membaca kitab suci, imannya akan tumbuh. Imannya akan semakin kuat. Imannya akan semakin kokoh. Dan kokohnya iman akan ditunjukkan lewat keberanian untuk mempertaruhkan iman itu. Seperti ditunjukkan oleh Santo Bonifasius. Dalam doa pembuka tadi dikatakan bahwa Santo Bonifasius telah mewartakan iman secara lisan dengan lidahnya. Tetapi iman yang ia wartakan, yang ia hidupi, itu iman yang kokoh. Sehingga ia berani memeteraikannya dengan darah. Maka ia disebut sebagai orang kudus dan martir. Karena keberaniannya untuk mempertahankan iman akan Yesus. Dan kokohnya iman akan Yesus juga adalah bukti dari kuatnya cinta akan Yesus. Mari kita belajar dari banyak orang. Dari Oma Lois, dari Bu Eunike, orang tua dari Timotius, juga dari Santo Bonifasius. Mereka adalah orang-orang yang terus bertumbuh dalam imannya berkat membaca kitab suci.